Halo semua, salam semua, selamat semua. Kali ini Broton akan mengulas bagaimana perjalanan hukum di negara kita. Biarpun tidak semua kasus ya. Dimana kemarin saya juga sudah membahas mengenai kasus Vina begitu ya. Kali ini saya akan coba untuk membahas keputusan hakim yang memvonis bebas di Surabaya. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi mungkin ini akan beda dengan sudut pandang dari para pengamat. Dan tentunya juga pasti berbeda dengan para anggota DPR RI Komisi 3 ya, dimana sangat menghujat bagaimana keputusan itu mencederai hati nurani, dimana sudah ada fakta dan buktinya, tapi ternyata hakim itu memutus bebas gitu. Nah, sekarang simak ya dari ulasan-ulasan Broton, di mana ulasan ini bukan bermaksud untuk membela hakim atau tidak membela korban. Terlepas dari itu semua, ini sudut pandang daripada Broton yang ada di otak sini. Dan itu saya jabarkan di konten ini ya. Jadi jangan tersinggung untuk yang mendengar. Ada beberapa pengamat itu yang mengatakan apakah mungkin pasal-pasal yang diajukan untuk menjerat terdakwa itu sesuai atau tidak gitu ya. Kalau menurut sudut pandang atau analisa dari Broton itu, sepertinya hakim itu mau ambil kesimpulan dari sudut pandang mengenai alkoholnya. Karena apa? Mungkin ya dari alkohol itu seseorang itu tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Seperti di CCTV yang ditampilkan itu melindas korban, memukul, bahkan sesudah terlindas pun dinaikkan ke mobil, dibawa ke apartemennya, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau ditilik daripada sudut pandang konsumsi alkohol, sepertinya masuk akal kalau hakim itu memvonis bebas. Karena apa? Tuntutan dari pasal-pasal itu memang tidak sesuai gitu loh. Jadi yang ditonjolkan dari hakim itu kelakuan atau perbuatan tersangka ini dianggapnya tidak waras karena pengaruh alkohol. Sebelum ada kejadian itu mereka sudah konsumsi alkohol. Sepertinya itu ya. Cuman mau panjang lebar saya juga takut ini. Apakah apa yang saya ulas ini menyalahi beda dari pendapat para ahli ya. Saya sendiri sih bukan ahli, saya sendiri juga bukan pengamat hukum atau apa, tapi saya melihat seandainya saya jadi hakim, saya melihat kronologisnya itu terdakwa itu sudah terindikasi dan terbukti mengkonsumsi alkohol sampai mabuk. Sedangkan kadar mabuk ini kan sepertinya setiap orang berbeda. Jadi dari penilaian hakim itu yang saya lihat ya, saya rasa hakim itu memutuskan bebas karena memang pada saat terdakwa itu melakukan penganiayaan dan lain-lain itu tidak dengan sadar atau dia dalam pengaruh alkohol. Begitu ya. Kira-kira gimana ini gue ngonten begini nih? Bermasalah nggak ini?
Tapi ya nggak apa-apa lah, itu buat latihan ya. Sepertinya konten dari Broton seperti itu saya cukup sampai di sini. Mungkin bagi yang tidak cocok ya jangan di aneh-aneh, karena saya juga tidak mengenal Hakim. Apakah itu Hakim banyak yang mengira itu disodok atau disogok, ya kita nggak tahu ya. Terlepas dari semua itu, dari bunyi hukum pidana itu, kalau orang itu di luar kesadarannya karena entah itu mabuk, itu kalau mabuk itu kategorinya ya itu sudah orang dengan ini orang gila lah pada dasarnya, begitu loh. Jadi pada dasarnya hakim itu memutus sepertinya dari unsur alkohol itu betapa pentingnya bagaimana alkohol itu bisa mempengaruhi tabiat seseorang, di mana seseorang itu baik tapi begitu terpengaruh sama alkohol bisa melakukan hal-hal di luar kewajaran gitu ya, di luar sadar. Jadi saya lihat vonis hakim ini menekankan bahwa meninggalnya korban itu dari alkohol, mungkin supaya siapa tahu yang bisa melihat dari sudut pandang alkohol itu betapa bahayanya alkohol. Mungkin untuk jaksa bisa memperbaiki tuntutannya kalau memang ada pengajuan hukum di atasnya gitu ya. Tapi peninjauan kan pokoknya dinaikin lagi lah kasusnya dengan pasal-pasal yang sesuai gitu ya. Begitu sajalah dari Broton, ini yang kedua. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak, untuk menjadi pembelajaran kita bersama supaya menjadi hakim yang baik. Terima kasih. Sekian dari Broton, senang terus mau tahu sip. Merdeka untuk kita semua.